Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat saung dakwah MUI Kecamatan Priuk dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail, ay salatul tahajjud. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salat yang paling utama setelah kita melaksanakan salat 5 waktu adalah kita mengerjakan salat tahajud. Karena di dalam salat tahajud ini, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak manfaat dan keutamaannya. Di antara keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam salat tahajud, yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam, kata Allah, bangunlah kalian hamba-hambaku untuk mengerjakan salat tahajud. Salat tahajud ini berfaedah, memiliki keutamaan agar bisa mengangkat derajat kita semuanya. Maka sahabat saung dakwah MUI dimanapun kita berada, ketika kita ingin mendapatkan sebuah perubahan menjadi lebih dari apa yang telah kita dapati saat ini, baik perubahan dari sisi strata sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, maqamam mahmuda, maka yang pertama adalah jangan pernah lepaskan dan tinggalkan untuk senantiasa istiqomah mengerjakan sholat tahajud. Lalu yang kedua, orang yang biasa istiqomah melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Maka setiap perkataan, ucapan yang keluar dari lisan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat tahajudnya, Allah akan buat setiap kata-kata yang keluar dari lisannya memiliki makna dan penuh wibawa. Ada kalanya kita berkata, kenapa ucapanku yang aku ucapkan kepada pasangan, istri atau suami atau anak, acap kali tidak didengarkan oleh mereka. Bahkan ada anak yang ketika diberitahukan oleh orang tuanya, ibunya, mama ini cerewet. Mengapa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita ini tidak membekas di hati-hati orang-orang yang kita ajak berbicara? Barangkali satu-satunya kata-kata yang keluar ini bukanlah kata-kata orang yang selalu menjaga sholat tahajudnya. Maka apabila kita ingin memiliki kewibawaan, kata-kata kita ini masuk ke relung hati orang yang mendengarkan, jangan pernah lepaskan sholat tahajud. Sahabatku sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada. Lalu yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholat tahajudnya, maka Allah akan berikan cahaya pada wajahnya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man kathurat salatuhu bil laili hasunat wajuhu bin nahar. Orang yang senantiasa menjaga sholat tahajud, maka niscaya di siang harinya Allah akan berikan cahaya pada wajahnya, sehingga ketika orang memandang wajahnya akan penuh dengan keteduhan. Saya senang sekali kalau melihat wajahnya. Kenapa? Menyejukkan hati saya. Ini tanda-tanda bahwasanya orang tersebut senantiasa istiqomah menjaga sholat tahajud. Kadangkala kita ketika berinteraksi sosial ada bahasa-bahasa ungkapan, maleslah ngelihat mukanya dia,
Kenapa ungkapan itu bisa terjadi? Karena barangkali selain akhlak kita yang tak terjaga, kita pun tidak istiqomah menjalankan sholat tahajud. Percayalah, orang yang menjalankan sholat tahajud, maka cahaya Allah akan menerangi dirinya, dan setiap orang yang memandang wajahnya akan merasakan keteduhan dari dirinya. Sahabatku, dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan dari sholat tahajud yaitu Allah akan menjaga dirinya dan menjauhkan dirinya dari segala penyakit yang akan menerpanya atau datang terhadap dirinya. Terlebih saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, menjaga salat malam atau salat tahajud. Fa innahu da'bus salihina man kana qablakum, karena salat tahajud ini merupakan sifat-sifat dan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kita. Lalu yang kedua, dengan tahajud ini kata baginda Nabi SAW, kurbatun ila rabbikum, jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau PDKT sama Allah, maka jangan pernah lepaskan setiap malam-malam kita untuk selalu mengerjakan salat tahajud. Lalu yang selanjutnya kata baginda Nabi, wa takfiratun lidzunub. Siapakah di antara kita ini yang tak pernah melakukan dosa? Karena manusia sejatinya adalah mahalul khata' wa nisyan, selalu tidak akan pernah lepas dari salah dan luput serta kehilapan dan dosa. Maka dosa-dosa ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan beristighfar, bukan hanya dengan bertaubat, tapi ketika kita menjalankan salat tahajud akan menggugurkan setiap dosa-dosa dan kealpaan di masa lalu kita. Lalu selanjutnya, wa manhatun alil ismi, dan orang yang selalu menjaga salat tahajud kata Rasulullah SAW, maka akan ada perisai di dalam dirinya untuk mencegah dirinya berbuat keburukan. Kalau kita saksikan zaman yang penuh fitnah ini, di mana pergaulan bebas yang sudah sangat memiriskan hati kita, narkoba dan lain sebagainya, bagaimanakah cara pencegahan kita untuk menjaga anak-anak kita terpengaruh dari hal-hal negatif tersebut? Maka didik mereka, ajarkan kepada mereka untuk senantiasa dan selalu menjaga sholat tahajud. Dan terakhir ditutup oleh Rasulullah SAW terkait keutamaan daripada sholat tahajud, wa muttaridatun lillahi anil jasad. Orang yang istiqomah menjaga sholat tahajudnya, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Allah akan menjadikan sholat tahajudnya itu tameng agar terhindar dari penyakit-penyakit yang akan menimpanya. Terlebih di masa COVID-19 ini, agar kita terhindar dari virus yang sedang mewabah ini dan juga berbagai macam penyakit yang ada, maka jangan pernah lepas dan tinggalkan untuk selalu menjaga sholat tahajud. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi Rabbana ij'alna mimma muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.